Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taklim Mughta Faiz Channel dalam pelajaran ilmu nahwu, melanjutkan session selanjutnya. Untuk kali ini Taklim Mughta Faiz Channel akan menyampaikan session tentang kalimat fi'il atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kata kerja. Dalam matan al-Ajrumiyah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'nisi as-sakinati. Wal fi'lu tawi kalimat fi'il iku yu'rafu bisa den kawruhi apa kalimat fi'il bisa den kawruhi biqad kelawan tenger qad harfiah, wasini lan kelawan sin tangfis, wasaufa lan kelawan saufa taswif, wata itaknisi lan bisa den kawruhi kelawan tak taknis sifate tak taknis asa kinati kang mati kang den sukun apa tak taknis. Muradipun bilih wonten kalimat fi'il menika saged dipun mangertosi mawi tenger sepisan mawi tenger kalimat huruf ingkang rupi qad harfiah. Menawi wonten fi'il madhi maknanipun teman-teman, jadi menawi wonten ing fi'il mudhari' menika maknanipun kadang-kadang atau terkadang. Kang nomor kalih saged pun mangertosi mawi huruf sin tangfis ingkang namung mlebet wonten ing fi'il mudhari' ingkang maknanipun besok bakal. Lajeng ingkang nomor 3 saged pun tengeri mawi tenger saufa taswif. Ugi manggenipun wonten ing fi'il mudhari' kemawon maknanipun ugi besok bakal utawi khusus kagem zaman mustaqbal menika. Lajeng kang nomor sekawan saged pun tengeri mawi tenger huruf tak sukun, tak taknis sakinah ingkang nedahaken bilih subyekipun utawi ingkang lampahi pendamelan menika estri. Saya menika saking sisi lafzi utawi maknawi. Kita lajengaken kagem kalimat fi'il. Kalimat fi'il menika menawi dipun tingali saking zamanipun utawi masanipun saged kaperang dados 3 warni. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kalimat fi'il kalau dilihat dari sisi zamannya terdiri dari yang pertama adalah bentuk lampau. Seperti kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia juga ada kata kerja bentuk lampau. Kalau dalam bahasa nahwunya itu disebut fi'il madhi yang berarti telah atau sudah. Yang kedua bentuk fi'il mudhari' di mana zamannya atau masa melakukan pekerjaannya sedang atau akan. Dalam bahasa nahwu disebut dengan zaman hal untuk sedang akan itu. Kalau akan dalam bahasa nahwunya disebut dengan zaman mustaqbal atau yang akan datang, akan dilakukan. Kemudian kalimat perintah itu bisa berupa amar dan nahi. Amar perintah untuk melakukan pekerjaan, kalau nahi perintah untuk meninggalkan sebuah pekerjaan. Untuk kalimat perintah ini zamannya hanya zaman mustaqbal saja. Kita contohkan untuk dari yang fi'il sulasi mujarad atau fi'il atau kata kerja yang hanya terdiri dari 3 huruf. Di sini ada 6 bab. Nanti kita contohkan satu saja dalam fi'il sulasi mujaradnya. Untuk yang lain bisa dipelajari di Amsyalatut Tasrifiyah. Di situ banyak sekali penjelasannya. Untuk bab 1 misalkan seperti lafaz nasara, kita ambil satu contoh. Nasara untuk fi'il madhinya nasara berarti telah menolong begitu. Kalau untuk bentuk mudhari'nya tinggal menambah huruf mudharongah di depannya atau sebelum huruf pertama ditambah dengan huruf mudharongah. Di sini menjadi satu ciri-ciri bahwa
kata kerja tersebut berbentuk fi'il mudhari'. Huruf mudhara'ah itu hanya ada 4 saja. Untuk lebih mempermudah kita mengingatnya, kita dengan bahasakan Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Itu huruf mudhara'ah. Jadi untuk merubah dari bentuk lampau ke bentuk hal atau mustaqbal, hanya cukup menambahkan huruf mudhara'ah di paling depan. Adapun harokatnya nanti mengikuti wazannya. Nanti untuk masalah wazan insya Allah kita bahas di bab fi'il. Yang pertama adalah hamzah. Jika kita pasang hamzah di depannya menjadi angsuru, ini menunjukkan bahwa subjeknya adalah orang pertama tunggal. Dalam bahasa kita saya sedang atau akan menolong. Kemudian untuk orang pertama lebih dari satu atau yang mu'adzam nafsah bisa menggunakan nun menjadi nangsuru, karena untuk bab pertama ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian untuk orang keduanya tangsuru. Penjelasan lebih detail tentang huruf mudhara'ah nanti insyaallah di bab fi'il dalam bab tersendiri nanti. Kemudian untuk orang ketiga menggunakan huruf mudhara'ah ya menjadi yang suruh. Jadi untuk huruf hamzah, nun, ta, dan ya ini menunjukkan pelaku pekerjaan, orang keberapa, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ataupun menunjukkan juga laki-laki atau perempuannya. Kemudian untuk fi'il amarnya berubah menjadi unsur untuk ketika yang diperintah atau mukhatabnya adalah laki-laki, satu orang laki-laki unsur. Kemudian untuk kalau yang diperintah itu mukhatabnya adalah perempuan, kita sebut mukhatabah menjadi unsuri. Kita percepat sedikit. Untuk bab yang kedua mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu seperti contoh doroba. Ketika dirubah menjadi fi'il mudhari' menjadi adribu untuk orang pertama, nadribu untuk orang pertama lebih dari satu, tadribu untuk orang kedua, yadribu untuk orang ketiga laki-laki. Kemudian untuk fi'il amarnya menjadi idrib. Kemudian untuk laki-laki idribi untuk yang mukhatabah perempuan. Kalau fi'il nahinya tidak kita contohkan di sini, hanya seperti lafaz tangsuru atau tadribu dengan huruf mudhara'ah ta, kemudian dipasang la nahi di depannya. Kemudian huruf terakhir tinggal disukun untuk laki-laki, untuk perempuan tinggal ditambah ya. Bisa kita contohkan untuk fi'il amar untuk nahinya, misalkan kita tangsuru, kita jadikan fi'il nahi menjadi la tangsur. Untuk tadribu misalkan kita jadikan kalimat larangan la tadrib untuk laki-laki, la tadribi untuk perempuan, kamu jangan memukul, begitu. Nahi tidak kita tuliskan di sini karena keterbatasan tempat. Kemudian untuk bab yang ketiga mengikuti wazan fa'ala yaf'alu seperti halnya lafaz fataha, membuka ya. Untuk bentuk lampunya fataha, untuk bentuk mudhari'nya aftahu untuk orang pertama, naftahu untuk lebih dari satu, orang pertama lebih dari satu, taftahu untuk orang kedua, yaftahu untuk orang ketiga laki-laki. Kemudian untuk fi'il amarnya menjadi iftah untuk laki-laki, iftahi untuk perempuan. Bab ketiga mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Seperti kata alima. Kalau lafaz alima fi'il madhi alima
ketika dirubah menjadi fi'il mudhari' menjadi a'lamu untuk orang pertama tunggal, na'lamu untuk orang pertama lebih dari satu, ta'lamu untuk orang kedua, ya'lamu untuk orang ketiga laki-laki. Ini jumlahnya semua satu. Kemudian untuk fi'il amarnya menjadi i'lam untuk laki-laki, i'lami untuk perempuan. Bab yang kelima mengikuti wazan hasun fa'ula yaf'ulu seperti lafaz hasuna. Hasuna untuk fi'il madhi, sedangkan untuk fi'il mudhari'nya ahsunu untuk orang pertama tunggal, nahsunu untuk orang pertama lebih dari satu atau ma'adzam nafsah, untuk tahsunu untuk orang kedua, yahsunu untuk orang ketiga laki-laki. Jadi orang pertama itu saya, nahsunu itu kami, tahsunu kamu, laki-laki atau perempuan. Untuk tahsunu ini untuk laki-laki aja, untuk perempuannya tahsuni, nah. Kemudian yahsunu dia. Kemudian untuk fi'il amalnya menjadi uhsun untuk laki-laki, uhsuni untuk perempuan. Bab yang keenam mengikuti wazan hasiba yahsabu, fa'ila yaf'alu, mohon maaf, fa'ila yaf'alu seperti lafaz hasiba untuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya menjadi hasiba fa'ila yaf'ilu ya. Untuk fi'il mudhari'nya menjadi ahsibu. Ahsibu untuk orang pertama tunggal, nahsibu untuk orang pertama lebih dari satu, tahsibu untuk orang kedua laki-laki tunggal, yahsibu untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Sedangkan untuk fi'il amarnya menjadi ihsib untuk laki-laki, ihsibi untuk perempuan. Ini sebagai contoh dari fi'il sulasi mujarrad atau fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf tanpa penambahan. Kaitannya dengan ciri-ciri kalimat fi'il yang sudah kita sebutkan tadi, maka kita sampaikan bahwa untuk qad yang pertama adalah tanda kalimat fi'il tadi kita terangkan adalah ada qadnya qad harfiah. Untuk qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, sehingga kita ambil satu contoh saja, jadi qad nasara misalkan gitu. Nah, untuk masuk ke fi'il madhi berbaidah li tahqiq atau sungguh-sungguh, arti sungguh-sungguh telah menolong gitu. Nah, ini bisa dipasangkan ke fi'il yang lain, misalkan kita pasang ke dzaraba berarti qad dzaraba, kita pasangkan ke fathah ya qad fataha, dan seterusnya. Juga bisa masuk ke fi'il mudhari' yang bermakna litakril atau juga ada yang litakrib nanti. Untuk yang ke fi'il madhi itu bisa tahqiq, bisa takrib ya. Untuk fi'il mudhari' baitahnya adalah litakril yang bermakna kadang-kadang, seperti lafaz qad adribu. Kita ambil beberapa contoh saja di sini. Qad adribu, adapun huruf mudhara'ahnya bisa dirubah-rubah, bisa dengan hamzah, nun, ta atau ya sesuai dengan subjeknya. Kita contohkan qad adribu saya terkadang saya memukul, misalkan begitu. Kemudian misalkan qad naftahu, bisa juga untuk contoh yang lain misalkan qad ta'lamu. Untuk contoh yang baku huruf mudhara'ah ya qad yahsudu. Tapi untuk qad ini tidak bisa masuk ke kalimat perintah baik amar ataupun nahi. Di sini tidak ada perubahan, tidak masuk ke kalimat perintah. Kemudian tanda kalimat fi'il yang seterusnya adalah ta'nis sakinah. Untuk ta'nis sakinah ini hanya masuk ke fi'il madhi saja. Nah, jadi kalau kata dzaraba dipasang ta'nis sakinah menjadi dzarabat, yang berarti nanti pelakunya adalah perempuan, orang tiga, perempuan tunggal. Bentuknya lampau.
Nah, di sini untuk fi'il mudhari'nya tidak ada, juga fi'il amarnya tidak ada karena tidak bisa masuk. Untuk tak tanis sakinah ini tidak bisa masuk ke fi'il mudhari' ataupun fi'il amar, baik itu amar ataupun nahi. Kemudian tanda selanjutnya adalah ciri-ciri selanjutnya adalah bisa dimasuki dengan sin tangfis. Nah, sin ini berfungsi sebagai untuk menunjukkan bahwa zaman atau waktu pekerjaan itu mustakbal atau yang akan dihadapi. Jadi untuk fi'il mudhari itu mempunyai dua zaman, satu hal dan yang kedua adalah mustakbal. Hal sedang atau sedangkan mustakbal itu akan. Ketika dimasuki dengan sin dan nanti juga saufa sama, itu kata kerja tersebut atau pekerjaan tersebut menjadi dikerjakan akan, menunjukkan zamannya hanya zaman mustakbal saja, tidak zaman hal. Jadi untuk karena hanya mustakbal saja, maka sin ini tidak bisa masuk ke fi'il madhi, hanya bisa masuk ke fi'il mudhari' seperti lafaz sa'aftahu. Misalkan lagi contoh sana'lamu, tinggal dipasangkan di depannya untuk sin tangfis ini sebelum huruf mudhari'ah. Pemasangannya seperti itu. Contoh yang lain misalkan satahsunu, contoh yang lain misalkan sayah sinu. Kalau dalam Al-Quran ada sayadkhuluna fi dinillah, sayadkhulun, ada sayasfa. Nah, itu beberapa contoh penerapan huruf sin tangfis dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk sin tangfis ini juga tidak bisa masuk ke fi'il amar atau kalimat perintah, baik itu amar atau nahi. Kemudian yang terakhir adalah saufa. Saufa taswif di sini juga menunjukkan bahwa kata kerja tersebut memiliki zaman mustakbal saja, tidak menunjukkan zaman hal. Seperti contoh kita ambil satu saja, keterbatasan tempat, misalkan saufa ta'lam, saufa ta'lamu, berarti kelak engkau akan tahu, saufa ta'lamu. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun, misalkan dalam penerapan ayatnya. Untuk saufa tidak bisa masuk ke fi'il amar atau kalimat perintah. Oke. Dan untuk bahan kita dalam mendeteksi, mengidentifikasi kalimat fi'il, bahwa wawasan selanjutnya bahwa kalimat fi'il kalau dilihat dari sisi jumlah hurufnya terdiri dari 3 huruf yang disebut dengan fi'il sulasi. Jadi ini menjadi pokok ketika kita kesulitan untuk mencari makna dalam makna sebuah kata kerja, maka kita harus tahu dulu huruf pokoknya apa. Nah, prinsip dasar dalam bahasa Arab bahwa untuk kata kerja itu hurufnya tidak akan lebih dari 4, minimal 3, paling banyak huruf pokok itu 4. Adapun jika sampai ada 6 huruf, itu tentu yang ada huruf tambahannya. Nah, di sulasi, untuk sulasi ini ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid. Kalau sulasi mujarad sudah tadi kita contohkan, ada 6 bab. Untuk keterangan ini tidak akan saya perpanjang. Yang kedua adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf disebut dengan rubai. Rubai juga seperti itu, ada rubai mujarad, ada rubai mazid. Artinya rubai mujarad itu memang asli terbangun dari 4 huruf pokok semua, sedangkan rubai mazid itu mempunyai rubai yang mendapatkan tambahan gitu, atau 4 huruf yang ada tambahannya, atau bisa ditambah menjadi khumasi, menjadi sudasi. Kemudian untuk bagian bangunan dari kalimat fi'il itu ada juga yang terdiri dari 5 huruf. Lalu 5 huruf ini pasti ada yang tambahan. Jadi huruf pokoknya kalau tidak 3 ya 4. Nah, itu. Nah, jadi menjadi 5 huruf karena mendapatkan huruf tambahan. Begitu juga misalkan yang sudasi. Paling banyak dalam nahwu itu, dalam ilmu syaraf atau ilmu nahwu,
kalimat fi'il hanya maksimal itu ada 6 huruf. 6 huruf ini tentu ada huruf tambahannya. Yang pokok kalau tidak 3 ya 4 huruf. Yang lain adalah huruf tambahan. Sedangkan kalau dilihat dari huruf-huruf yang membentuk kalimat tersebut, maka ada terdiri dari beberapa macam jenis. Nah, ini disebut bina, nanti bangunan-bangunan kalimat ini disebut bina. Ada beberapa nanti kita sebutkan, misalkan bina itu ada huruf sahih dan huruf ilat. Huruf sahih, kita untuk mendefinisikan sahih itu kita harus tahu dulu mu'tal dulu. Mu'tal adalah kalimat fi'il yang terdiri dari atau ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu hanya ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Sehingga ketika dikatakan fi'il sahih, berarti fi'il tersebut atau kata kerja tersebut tidak ada salah satu dari huruf 3 tersebut, yaitu tidak ada huruf alifnya, tidak ada huruf wawunya, dan tidak ada huruf ya-nya. Nah, sebelumnya kita sampaikan bahwa kita harus bisa membedakan antara alif dalam bab ini, dalam konteks ini tentu, antara alif dan hamzah. Kalau huruf alif itu tidak akan pernah bisa berharokat atau tidak pernah bisa bersakal. Huruf alif hanya berfungsi untuk memanjangkan harokat, tidak berharokat. Tidak berharokat. Sekali lagi. Jadi kalau berharokat itu disebut hamzah, yang bisa berbunyi a, i, u, itu bukan alif tapi hamzah. Karena nanti dalam bab ini tentu kita akan kesulitan ketika kita tidak bisa membedakan antara huruf alif dan huruf hamzah untuk mendefinisikan apakah kalimat tersebut sahih atau mu'tal. Untuk sahih kita contohkan dari fi'il yang sulasi. Mohon maaf bahwa yang kita contohkan hanya sebagian saja. Untuk fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang berupa tidak ada huruf ilatnya, seperti lafaz nasara. Untuk nasara, untuk fi'il sulasinya nasara, untuk fi'il rubanginya bisa macam-macam. Di sini ada farroha, qatala, akrama. Nah, coba kita perhatikan nasara nun shad ra, berarti 3 huruf. Di sini tidak ada huruf ilatnya. Farroha itu terdiri dari 4 huruf karena ada tad'if contohnya ya. Ra-nya double, kalau ada tasdid berarti ra-nya double. Maka kita hitung 2, fa, ra, dan ha, itu 4 huruf. Kemudian qatala itu terdiri dari 4 huruf juga. Qaf, alifnya, alif ini tambahan, seperti hanya ra-nya tadi juga tad'if ya. Tad'if itu juga tambahan tasdidnya. Qaf, alif, ta, dan lam untuk lafaz qatala. Di sini disebut fi'il rubai. Akrama ini untuk surasinya kan karoma, kemudian mendapatkan huruf tambahan hamzah berharokat di sini akrama, maka disebut fi'il rubangi akroma. Hamzah, kaf, ra, dan mim. Kemudian untuk fi'il khumasi misalkan lafaz taba'ata, di sini ada 5 huruf ta, ba, alif. Karena tidak berharokat nah kita sebut apa? Alif, ain, dan dal. Takassara itu juga 5 huruf ta, kaf, sin. Sekali lagi kalau tasdid berarti ada 2 huruf sin, dan ra. Kemudian ijtama'a ini berharokat maka kita sebut hamzah bukan alif. Ijtama'a hamzah jim ta mim ain. Kemudian istakhraja hamzah sin ta kha ra jim. Ada 6 huruf disebut sudasi. Itu contoh-contoh untuk kalimat fi'il dari bina sahih. Jadi kita nanti kalau mengidentifikasi sebuah kalimat apakah termasuk kalimat isim atau kalimat fi'il atau kalimat huruf,
bisa kita perhatikan contoh-contoh seperti ini. Walaupun tidak ada qadnya, walaupun tidak ada sin tangfis, tidak ada tak sakinah, tidak ada saufah, tapi ini semua nanti bisa dipasang salah satu dari tanda-tanda tersebut. Misalnya bisa dipasang qad nasara. Kalau fi'il madhinya ini yang kita contohkan di sini semua fi'il madhi. Mau dipasang taknya sakinah juga bisa nasarat. Untuk perubahan ke fi'il mudhari tinggal seperti tadi kita contohkan, ditambah dengan huruf mudharokah di depannya, kemudian harokatnya kita ikutkan ke wazannya, bisa dipelajari di Amsalatul Tasrifiyah. Kemudian untuk bina selanjutnya itu bina mahmus. Bina mahmus yaitu kata kerja yang ada huruf hamzahnya, kata kerja atau fi'il yang ada huruf hamzahnya. Misalkan dari contoh yang sulasi amala itu huruf paling depan itu hamzah, sehingga dikatakan mahmus. Untuk fi'il yang dari rubai terdiri dari 4 huruf, misalkan adaba, di situ hamzahnya berada di paling depan juga. La ama berarti berada di ain fi'ilnya. Ya. Ini saya tambah lagi wawasan bahwa untuk mempermudah istilah, bahwa huruf pertama itu disebut fa fi'il, huruf tengah itu disebut ain fi'il, yang huruf terakhir disebut lam fi'il. Nah, katola ama itu penambahannya setelah fa fi'il, yaitu berupa penambahan alif, maka lamnya itu disebut fa fi'il, tambahannya huruf alif, kemudian hamzahnya disebut ain fi'il, mimnya disebut lam fi'il. Contoh yang lain dari fi'il rubai amanah, di situ di sini kita belum bisa menulis dengan tanda panjang ya. Itu mestinya amanah itu panjang, amanah gitu. Jadi baru ditulis lengkap, maka hamzah, alif, mim, nun. Karena tidak bisa menulis panjang, jadi bentuknya seperti itu, mohon maaf. Kemudian tasa'ala untuk dari fi'il khumasi, tasa'ala. Kalau begitu sa'ala itu hamzahnya berada di ain fi'il. Kemudian ta'addaba ini penambahannya, huruf tambahannya berada di paling depan. Huruf ta itu huruf tambahan. Tasa'ala itu huruf tambahannya adalah ta. Kembali lagi ke tasa'ala. Tasa'ala huruf tambahannya adalah ta, huruf paling depan, kemudian alif yang dari tengah. Tasa'ala, alif setelah sin itu huruf tambahan. Lalu sulasinya sa'ala. Kemudian ta'addaba itu huruf tambahannya di depan dan di huruf alif. Ta'addaba. Ya. Mohon maaf. Ta'addaba huruf tambahannya ta dan tad'if dal. Tad'if dalnya itu ada double, ada tasdidnya, berarti yang satu itu adalah huruf tambahan karena fi'il sulasinya adaba. Oke, sehingga adaba ini termasuk fi'il mahmus. I'tamana itu huruf tambahannya di paling depan, yaitu hamzah yang paling depan, kemudian ta sebelum mim itu huruf tambahan. Fi'il sulasinya amanah menjadi i'tamana. Penambahannya itu tentu penambahan ini mempunyai maksud dan tujuan. Nah, ini juga ada keterangan di Amsalatul Tasrifiyah. Kemudian untuk khumasinya istabara'a, huruf tambahannya adalah hamzah paling depan, kemudian sin, kemudian taknya itu juga huruf tambahan. Huruf pokoknya adalah ba, ro, hamzah. Ya. Kalau begitu istabara'a itu mahmusnya adalah mahmus lam karena huruf hamzahnya berada di lam fi'il. Kemudian bina yang selanjutnya adalah bina mudha'af. Maksudnya bina mudha'af berarti ada yang dilipatkan hurufnya. Artinya 2 huruf kemudian dikumpulkan menjadi satu. Untuk penulisannya biasanya dengan menggunakan tanda tasdid seperti lafaz farra untuk fi'il sulasi, aslinya farara, kemudian digabungkan menjadi satu menjadi farra. Berarti mudha'af ada 2 huruf kembar. Ain dan lam fi'ilnya kembar. Kemudian karrara,
Untuk fi'il rubanginya massa, bentuk yang lain. Ini fi'il rubangi nanti babnya juga banyak, tidak hanya 3 ini, kita hanya contohkan 3 saja. Massa, kemudian amadda, itu untuk bina mudha'af, maddanya bisa dikatakan mahmus juga bisa. Madda, mohon maaf, untuk amadda bukan mahmus ya. Madda itu mudha'af karena hamzah yang pertama itu adalah hamzah tambahan, mohon maaf. Kemudian tamassa ini fi'il khumasi. Tamassa tad'if di huruf sinnya. Kemudian takarrara imtadda, itu mudha'af semua ada tasdidnya. Kemudian untuk sudasinya istamadda. Ini kita kasih contoh hanya sebagian saja, tidak lengkap. Untuk contoh-contohnya dari khumasi ataupun sudasi ataupun rubangi. Kemudian untuk bina misal itu yang dimaksud adalah sebelumnya mohon maaf, untuk sahih, mahmus dan mudha'af ini disebut dalam kriteria sahih semua sebenarnya. Nah, kemudian untuk misal dan seterusnya nanti ini termasuk kategori fi'il mu'tal karena ada huruf ngilatnya. Kita lihat untuk misal itu ketika kata kerja tersebut fa fi'ilnya atau huruf paling depan berupa huruf ngilat, baik itu huruf ngilat wawu atau ya. Ini kalau di depan tidak mungkin alif, karena ketika alif akan berharokat sehingga disebut mahmus, nanti menjadi hamzah ya. Jadi untuk misal itu hanya ada 2, misal wawi dan misal ya, tidak ada misal alif. Nah, untuk misal wawi, misalkan wa'ada, fi'ilnya huruf paling depannya itu menggunakan huruf wawu, wa'ada. Contoh yang lain wakala untuk di rubainya itu juga misal wawi. Nah, ini untuk misal yaknya, misalnya dapat yasaro. Ini yasaro. Itu penulisannya salah, ada tadhifnya ya. Yasaro. Itu misalnya karena huruf paling depan berupa ya. Kemudian au'ada, ini yang tambahan huruf alif paling depan, huruf hamzah paling depan itu tambahan, sehingga yang huruf pokoknya adalah wawu ain dal. Jadi bisa dilihat di sulasinya itu wa'ada. Tawa'ada untuk untuk khumasinya, huruf tambahannya tak dan alif, tak paling depan dan alif setelah wawu. Kemudian tawa'ada, ini juga misal ittasolah. Ittasolah asalnya adalah wasola mengikuti wazan ifta'ala ya, ifta'ala. Di situ nanti mengalami i'lal. Bisa dipelajari di qawaidul i'lal nanti. Ternyata dengan kita belajar semakin paham bahwa kita itu semakin tidak mengerti karena terlalu banyak ilmu yang belum kita kuasai. Itu ada qawaidul i'lal, untuk bab i'rab ada qawaidul i'rab. Nah, untuk membahasnya kalau kita bahas di sini tentu akan menjadi terlalu lama. Kemudian istayqadha, ini contoh dari misal karena fi'il sulasinya itu yaqadha. Tadi misalnya misal ya. Untuk selanjutnya yaitu ajwaf. Katakan ajwaf ketika huruf tengahnya atau ngain fi'ilnya berupa huruf ilat. Seperti lafaz qala, itu ajwaf wawi ya, karena aslinya alif setelah qaf itu adalah wawu. Bisa dilihat ketika fi'il mudhari'nya menjadi yaqulu, setelah qaf menjadi keluar huruf wawu. Karena qala asluhu qawala, itu juga di qawaidul i'lal bisa dipelajari. Ajwaf, huruf tengahnya berupa huruf nilat. Juga lafaz nawwara, naro. Awana untuk huruf ba'i ajaba. Itu ajwaf ya, ajaba. Bayana bana berarti ajwaf ya juga. Tanawwara ajwaf wawi. Ikhtara ajwaf ya, ikhtara kha
memilih. Istajaba itu untuk fi'il sutasinya. Contoh yang lain untuk fi'il bina nakis. Bina nakis itu ketika huruf ngilatnya berada di lam fi'il atau huruf terakhir. Untuk fi'il sulasinya misalkan dapat syarah, huruf terakhirnya berupa huruf ngilat. Ya. Zaka, ini kesalahan pencontohan. Mohon maaf, nanti kita adra untuk awana ini salah, ini copy paste dari atasnya. Kemudian talaqo talaqo itu fi'il bina nakis, ta'adda bina nakis, ishtara dari khumasi ada bina nakis karena fi'il sulasinya syara ya. Untuk ta'adda fi'il sulasinya ada, untuk talaqo fi'il sulasinya laqa. Kemudian istalqa ini juga fi'il sulasinya laqa, maka termasuk bina nakis, huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Kemudian bina lafif. Lafif itu berlapis. Kalau lapis itu lapis itu tidak hanya satu lembar, tentu beberapa lembar. Sehingga ketika dikatakan lafif di situ tentu huruf ngilatnya tidak hanya satu. Lafif terbagi menjadi dua, ada lafif makrun dan lafif mafruk. Kalau lafif makrun huruf ngilatnya itu berjajar, berurutan, bersamaan, maka dikatakan makrun. Seperti lafaz syawa. Lafaz syawa itu huruf ngilatnya di ain fi'il dan lam fi'il, itu jejer. Awa untuk rubai, tawa, arwa untuk rubai, kemudian tatawa untuk khumasi, tarowa, irtawa untuk khumasi, kemudian sutasinya istaufa misalkan. Istaufa ini bukan salah lagi nih. Istaufa itu mafruk ya. Kemudian untuk lafif mafruk contohnya. Contoh untuk fi'il bina mafruk misalkan kata waqa. Ini tadi kebalik untuk istarwa ya. Kemudian saya contohkan dulu. Waqa ini bina lafif mafruk, yaitu di fa fi'il dan lam fi'il berupa huruf ilat. Fa fi'ilnya berupa huruf ilat wawu, ya lam fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Kemudian wala untuk huruf bangi, wala, auda, contoh lafif mafruk. Kita perhatikan di situ ada dua huruf ilat. Tawara untuk khumasi, istawatlah, ittaqa. Ini yang saya maksud kebalik ini penempatannya. Istaufa mestinya lafif mafruk, kemudian istarwa itu untuk lafif makrun. Sebenarnya keliru, mohon maaf. Kita lanjutkan pembahasannya tentang rumus fi'il mudhari'. Ini kunci agar kita bisa membaca kitab kuning itu harus mengerti dulu mana huruf pokok dan mana huruf tambahan, termasuk huruf mudhari' itu. Fi'il mudhari' itu huruf tambahannya mana, sehingga ketika kita akan mencari makna dalam sebuah kamus, kita harus tahu dulu yang tambahan yang mana, yang pokok yang mana. Oke, kita lanjutlah saja ke contoh. Misalkan kita punya contoh a'budu, na'budu, ta'budani, ya'buduna. Kita contohkan itu saja dulu. Ini berarti fi'il sulasi mujarrad. Ya. Huruf penambahan bisa dilihat di situ bahwa yang berwarna kuning itu huruf mudhari'ah. Hamzah, nun, ta, ya. Kemudian huruf pokoknya kan ain, ba, dal, itu huruf pokoknya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui makna dari kalimat-kalimat ini, silakan cari di kamus huruf pertama ain, kemudian ba, dal. Kalau Anda cari di
dengan huruf pertama hamzah terlalu kesulitan, bisa salah dalam mengambil contoh, pengambil arti nanti. Nah, sekali lagi di sini kita beri warna yang berbeda. Untuk huruf paling depan huruf hamzah, nun, ta, ya itu adalah huruf mudhara'ah. Yang kita perhatikan abudu, nabudu, tabudani, yabuduna. Semestinya ini masih banyak, hanya kita ambil 4 contoh saja. Kita langsung ke penjelasan saja. Untuk hamzah, nun, ta, dan ya disebut dengan huruf mudhara'ah. Di sini berfungsi sebagai petunjuk untuk menentukan pelaku pekerjaan, apakah laki-laki atau perempuan. Untuk hamzah dan nun antara laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk ta huruf mudhara'ah ta ini menunjukkan orang kedua laki-laki. Nah, bisa masuk ke orang kedua laki-laki ataupun orang kedua perempuan. Tapi untuk orang ketiga hanya menunjukkan ke perempuan, tidak menunjukkan ke laki-laki. Nah, kemudian ya-nya, ya ini untuk orang ketiga laki-laki. Jadi sekali lagi bahwa untuk huruf hamzah, nun, ta, dan ya ini petunjuk untuk menentukan pelaku pekerjaan, laki-laki atau perempuan. Apakah orang pertama saya itu menggunakan hamzah, kalau nun itu untuk kami, atau bisa juga mu'adzam nafsah untuk memperhalus bahasa. Kemudian untuk ta itu menunjukkan orang kedua laki-laki atau perempuan sama dengan ta. Kemudian orang ketiga perempuan. Orang kedua itu kalau dalam bahasa percakapan kita kamu atau kalian. Kemudian orang ketiga itu kalau dalam bahasa percakapan kita menggunakan dia atau mereka. Nah, untuk dia laki-laki pakai ya, sedangkan untuk dia perempuan pakai ta. Gitu. Kecuali di bentuk jamaknya ini tetap pakai ya, orang ketiga perempuan. Kemudian untuk yang berwarna putih, yaitu termasuk juga harokat. Itu yang nomor 2 ini, harokat yang tidak mendapatkan tambahan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebagai petunjuk untuk menentukan posisi i'rabnya, apakah i'rab rafa, nasab, atau jazm. Ketika tidak ada ngambil apapun di depan lafaz fi'il mudhari ini, maka biasanya itu dalam posisi i'rab rafa, sehingga dengan menggunakan tanda dhammah kalau tidak mengalami penambahan di huruf terakhir. Setelah huruf terakhir tidak ada huruf tambahannya, tandanya adalah dhammah sebagai tanda bahwa itu i'rab rafa. Kalau ada ngambil di depannya tentu akan berubah, tergantung ngambil nasab atau ngambil jazm. Nanti perubahannya akan kita bahas di bab i'rab. Selanjutnya yang berwarna merah, ini nomor 3, itu juga ada fungsinya, ada yang ditunjukkan. Nah, apa yang ditunjukkan? Yang ditunjukkan adalah untuk huruf-huruf ini sebagai petunjuk untuk menentukan jumlah pelaku. Apakah pelakunya itu tunggal atau 2 orang atau lebih dari 2. Nah, seperti misalkan untuk yang a'budu dan na'budu, karena tidak ada tambahan setelah huruf dal, maka pelakunya itu tunggal. Ya. Kecuali yang na'budu tadi bisa lebih dari 2. Gitu, kalau na'budu. Untuk orang yang pertama, orang itu tetap tidak akan mendapatkan huruf tambahan di belakangnya. Nah, yang terkait dengan jumlah tentunya. Untuk orang kedua dan orang ketiga itu kalau jumlahnya 2 orang menggunakan alif, budani 2 orang. Kalau huruf mudhara'ahnya ya budani. Kalau dalam posisi i'rab rafa. Kalau untuk jumlah pelaku yang lebih dari 2 menggunakan tanda wawu, yaitu ya buduna,
Ya Allah, ya'buduna. Berarti jumlah pelakunya itu lebih dari 2. Ya'buduna. Kalau pakai huruf mudhari' tak ya ta'buduna. Gitu. Orang kedua juga kemungkinan jamak, orang ketiga juga kemungkinan jamak. Nah, semestinya ada tanda yang lain untuk jumlah orang untuk jumlah perempuan jamak lebih dari 2 itu menggunakan nun jamak niswah. Cuman kemudian huruf terakhir itu disukun ta'budna gitu ya. Untuk orang ketiganya ya ya'budna. Kemudian ada lagi satu untuk menunjukkan membedakan antara orang kedua laki-laki tunggal dan orang kedua perempuan tunggal. Untuk orang kedua laki-laki tunggal itu tanpa penambahan ta'budu gitu. Nah, itu juga orang ketiga kalau tunggal juga tidak mendapatkan tambahan ya'budu. Lalu untuk orang kedua laki-laki tunggal ta'budu tanpa penambahan huruf setelah huruf dal, tapi untuk orang kedua perempuan tunggal ada penambahan huruf yang namanya ya wahdah muannasah muhtabah. Jadi bunyinya untuk orang kedua perempuan tunggal menjadi ta'budina. Ada huruf tambahan ya nun. Ya-nya adalah ya mukhatabah, ya muannasah muhtabah, sedangkan nunnya menunjukkan dalam posisi i'rab rafa. Kalau dalam posisi i'rab nasab dan i'rab jazm nunnya ini akan hilang. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekali lagi kesimpulannya dalam rumus fi'il mudhari ini, coba diperhatikan huruf pertamanya, kemudian huruf paling belakang. Nanti kita akan tahu penerapannya, pemaknaannya akan tepat. Misalkan a'budu, berarti saya sedang atau akan menyembah atau menghambakan diri. Kalau na'budu kami karena nun gitu, akan atau sedang menghambakan diri. Jadi kalau kita lihat dalam kalimat a'budu, na'budu, ta'budani, ya'buduna, huruf pokoknya hanya ada 3, yaitu ain, ba, dan dal. Dan sementara itu yang bisa kita sampaikan. Tadi beberapa kesalahan, mohon maaf, mohon dikoreksi, mohon dimengerti karena keterbatasan kami. Sekali lagi mohon maaf dan ikuti terus channel kami, semoga bermanfaat. Nah, sampai jumpa di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.